Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalkan, nama saya Aikil Mahmud Zazi dengan NPM 2201011004. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi yang bertema awal mula adanya bimbingan dan konseling. Oke, sejarah bimbingan dan konseling secara umum. Secara umum, konsep bimbingan dan konseling telah lama dikenal manusia sejarah. Jadi sudah lama dikenal oleh penemuan yang lalu. Bukan penemuan yang baru, bukan. Sejarah tentang pengembangan potensi individu dapat ditelusuri dari masyarakat Yunani kuno. Jadi, masyarakat Yunani kuno itu yang sudah mempelajari dari bimbingan konseling. Pada tahun 1908 di Boston, Frank Person mendirikan suatu biro yang dimaksud untuk mencapai efisiensi kerja. Dialah orang yang mengemukakan istilah atau pengertian tentang vocational guidance yang meliputi vocational sesi, vocational placement, vocational choice, dan vocational training untuk memperoleh efisiensi dalam pekerjaan. Frank Person yaitu orang yang menemukan adanya bimbingan dan konseling dari orang kuno. Kemudian mulai terjadinya gerakan vocational guidance. Yang pertama, keperluan konseling tentang pemilihan pekerjaan vocation telah menembus to have fermented. Masyarakat Amerika pada akhir abad ke-19 dan permulaan ke-20, Frank Person melopori vocational guidance. Jadi pada tahun 19 abad ke-19 itu masyarakat pertama yang mengemukakannya. Yang kedua, hubungan antara vocational guidance dengan school counseling. Di vocational guidance ini adanya hubungan dengan school counseling. Banyak educational setting yang pertama kali sebagai rumah bagi profesi konseling, khususnya dalam arti vocational bureau. Jesse Davis mulai memberikan saran kepada murid-muridnya mengenai masalah pendidikan dan pekerjaan. Jesse Davis tidak yakin tentang apa yang ingin kendaki dengan kehidupannya melalui karir pendidikannya ketika ia ditanyai oleh Caris Turber, salah seorang profesor di Universitas Cornell. Yang ketiga, mulainya gerakan konseling kesehatan mental. Nah, di sini mulai terjadinya bimbingan konseling pada kesehatan mental. Perlu kita ketahui bahwasanya bimbingan konseling itu satu layanan yang memberikan arahan baik individu maupun kelompok. Nah, pada tahun yang sama ketika Frank Person membuka Vocational Bureau di 1908, William Haley juga mendirikan Community Pediatric Institute didirikan untuk memberi bantuan kepada para pemuda di Chicago yang mempunyai masalah dengan keadaan tersebut. Terlibat pula para psikolog. Tentu saja tidak mungkin berbicara kesehatan mental tanpa melibatkan orang-orang yang cukup terkenal seperti Sigmund Freud dan Joseph Weber. Kedua orang tadi yaitu orang yang ahli dalam bidang tersebut dalam memberikan suatu arahan pada kesehatan mental. Maka perlu adanya orang yang ahli dalam psikolog tersebut. Yang B yaitu perkembangan bimbingan konseling di Indonesia. Gak cukup di luar saja, Indonesia mulai dimasuki dengan bimbingan konseling. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia
pada tahun 17 Agustus 1945 dan adanya beberapa kementerian pada kantor penetapan tenaga kerja. Ini menentukan adanya suatu usaha untuk menepati orang-orang yang ingin bekerja yang sebenarnya disesuaikan dengan kemampuannya. Dan ini apabila kita lihat jauh, dan prinsipnya Vocational Bureau yang didirikan oleh Frank Person di Boston, yaitu menempatkan seorang pada suatu pekerjaan yang sesuai pada kemampuannya. Ini pada tahun 17 Agustus tahun 45, pimpinan konseling sudah masuk di Indonesia. Yang Nah, ada yang pertama, pralahirnya pola 17, yaitu adanya pimpinan konseling sebelum tahun 17. Pelaksanaan bimbingan dan penyuluhan sekolah diselenggarakan dengan pola yang tidak jelas. Ketidakjelasan pola ini berdampak pada buruknya citra bimbingan dan konseling. Ini sebelum tahun 17 itu bimbingan konseling itu sangat tidak jelas. Yaitu pertama, melahirkan miskonsepsi terhadap pelaksana BK. Dua, muncul persepsi negatif terhadap pelaksanaan BK. Tiga, muncul berbagai kritikan sebagai wujud kekecewaan atau kinerja bimbingan sehingga terjadi kesalahpahaman. 4. Berlarut-larutnya persepsi negatif dan miskonsepsi. Ini lahirnya pola 17, yaitu setelah di 17 Agustus tahun 45. Sebagai penunjuk pelaksanaan jabatan fungsional guru dan angka kreditnya membuat hal-hal substansial, khususnya menyangkut bimbingan dan konseling, yaitu sebagai berikut. 1. Istilah konseling, bimbingan, dan penyuluhan secara resmi diganti menjadi bimbingan dan konseling. Aslinya bimbingan dan penyuluhan diganti dengan bimbingan dan konseling. Pelaksana bimbingan dan konseling di sekolah adalah guru pembimbing. Jadi pelaksana konseling itu pelaku utama yaitu adalah guru, yaitu guru yang secara khusus ditugasi untuk dengan demikian bimbingan dan konseling yang tidak dilaksanakan oleh semua guru atau sembarang guru. Jadi ada khusus yang guru yang diberi amanah untuk konseling. 3. Guru yang diangkat atau ditugasi untuk melaksanakan kegiatan bimbingan dan konseling adalah mereka yang kemampuan melaksanakan kegiatan tersebut minimal mengikuti penataran bimbingan konseling selama 180 jam. Yang keempat, kegiatan bimbingan konseling dilaksanakan dengan pola yang jelas. Ini pada tahun sudah 17 Agustus itu yang mula awalnya bimbingan dan penyuluhan diganti dengan bimbingan dan konseling. Dan pelaku utama yang memberikan konseling adalah guru pembimbing. Di era globalisasi 1980 sampai sekarang, yaitu di akhir 1980 sampai 1990-an, konseling khususnya konseling karir sudah berkembang meluas ke arah yang sama sekali. Arah ini mencakup jangkauan layanan bagi warga miskin dan tunawisma, para pekerja paruh baya dan eksekutif senior, program pencegahan dan eksekutif awal alkoholisme dan penyalahgunaan obat, dan fokus kepada para pensiunan. Manajemen stres dan konseling olahraga dan penggunaan waktu luang tahun 1990-an juga menunjukkan peningkatan dramatis dalam meningkat kepada konseling multibudaya. Yang materi kedua itu faktor-faktor yang terbelakangi pertumbuhan dan perkembangan bimbingan konseling di Amerika Serikat. Sejarah awal mula bimbingan konseling di Amerika Serikat. Ya, di sini bimbingan konseling ini lahir pada tahun 1908 di Amerika dengan berdirinya Vocational Bureau pada tahun 1908 oleh Frank Person. Ya. Frank Person adalah orang yang menemukan bimbingan dan konseling. Frank Person dikenal
juga sebagai father of the guidance movement in American education. Frank Person menekankan bahwa penting bagi setiap individu untuk mau diberikan pertolongan dari orang lain untuk lebih memahami kekurangan dan kelemahan diri sehingga dapat digunakan untuk memperoleh pengembangan diri lebih baik dan menentukan pekerjaan yang cocok bagi dirinya. Pertama kali istilah bimbing dikenal pada abad ke-19 hingga awal abad ke-20. Pada tahun 1907, Frank Person mencoba memasukkan program bimbingan ke dalam SMA di Detroit, Iowa pada tahun 1905, mendirikan The Student and Committee of High School di New York, dan dalam mengembangkan komitenya, dia berada pada suatu kesimpulan yang dikemukakannya, yaitu bahwa siswa membutuhkan saran dan konsultasi sebelum mereka masuk ke dunia kerja. Pada tahun 1920, para konselor sekolah di Boston dan New York diharapkan mampu membantu siswa dalam memilih pekerjaan yang tepat sesuai dengan keahlian masing-masing individunya. Selama itu pula, pada tahun 1920-an, sertifikasi untuk konselor mulai diterapkan. Adapun masalah nama-nama bimbingan konseling itu ada bimbingan pribadi, bimbingan sosial, bimbingan pelajar, bimbingan karir, layanan orientasi, layanan informasi, layanan penempatan, dan lain sebagainya. Dan ada banyak itu nama-nama bimbingan konseling. Kesimpulannya, bimbingan konseling telah terbentuk jauh sebelum era kemerdekaan dari bimbingan. Itulah siswa dipupuk untuk merealisasikan cita-cita bangsa Indonesia. Setelah kemerdekaan, bimbingan konseling mulai masuk ke Indonesia mengalami beberapa perubahan pada tahun kurikulum 1984 yang mulanya bimbingan dan penyuluhan, kemudian pada kurikulum 1994 terganti menjadi bimbingan dan konseling. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.